adanya tukin ya, tunjangan kinerja untuk pegawai. Yang mana tunjangan tersebut ya diberikan di tengah-tengah saat Covid, yang memang pada saat pencemaran lingkungan dengan permasalahan plasma yang belum selesai dari Oh memang betul kata Bang Pai tadi memang kita Kabupaten Sambas memang dimiriskan dengan kasus pelecehan seksual, kemudian narkoba. Back to the Street, podcast jalanan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semuanya. Nah, hadir kembali podcast jalanan pada sore hari ini, yaitu di Danau Sumedang, tepatnya di KKP. Lihat pemandangan indah, alam, suasana di sore hari ini. Nah, menghadirkan dua pemuda, ya kan, tampan, single dan jomblo masih, ya kan. Sebelah kiri saya Ketua Komite Masa Kabupaten Sambas, dan di samping kiri saya Ketua PGK, Perkumpulan Gerakan Kebangsaan. Nah, podcast kita sore hari ini tentu membahas seputar Kabupaten Sambas tentunya, karena mengingat Sambas telah memiliki pemimpin baru, tepatnya tanggal 14 Juni 14 Juni 2021. Sore hari ini di dua pemuda ini kita menginginkan bagaimana pandangan daripada masing-masing dua organisasi, dua tokoh pemuda besar menyikapi tentang estafet kepemimpinan dari zamannya Bupati pertama sampai terakhir, dan harapan daripada para pemuda ini untuk pemimpin Sambas yang akan dilantik. Kita perkenalkan Bang Pai. Apa kabar Bang Pai? Alhamdulillah sehat Bang Amir. Sehat ya Bang Pai ya. Sore hari ini ya, jauh-jauh dari Pontianak datang ke Kabupaten Sambas memenuhi undangan podcast jalanan. Nah, Bang Pai, karena Bang Pai ini kan Ketua Komite Masa Kabupaten Sambas, tentu tahulah tentang menurut pendapat dari Bang Pai selama ini Sambas itu seperti apa dan kepemimpinannya itu seperti apa? Langsung Ya. Kalau yang sekarang kan kita dalam rangka menyambut bupati yang baru ya. Artinya kalau yang untuk bupati yang sebelumnya Bapak Atbah ya, kita pertama ucapan terima kasih lah. Ini dedikasinya atas kepemimpinannya selama 5 tahun yang sekarang. Ya sedikit banyaknya mungkin pasti ada yang menjadi bahan evaluasi dan refleksi ke depannya lah. Berbagai macam kebijakan tentunya memang ada yang bisa kita anggap menguntungkan untuk pihak masyarakat, dan ada juga yang memang tidak menguntungkan lah gitu. Kalau dari segi kami mahasiswa mungkin dari segi kedekatan ya di acara ya paling sering juga mengundang Abah, tapi dalam segi kebijakan memang yang sekarang memang kita kritisi pertama kemarin terkait dengan adanya tukin ya, tunjangan kinerja untuk pegawai, yang mana tunjangan tersebut ya diberikan di tengah-tengah saat Covid, yang memang pada saat itu kan Covid ya anggaran banyak dipotong tentunya. Terus yang menjadi permasalahan menurut kami yang kami amati memang tidak tepat menurut saya. Kenapa? Karena yang saya dengar memang gaji honorer yang memang selalu bekerja, yang selalu masuk ya dipotong, sedangkan yang PNS malah ada tunjangan, yang mana pekerjaannya bisa WFH, work from home. Nah, menurut kami ya memang ya tidak tepat sasaran lagi. Dan kedepannya kita berharap kepada bupati sekedepannya bisa dievaluasi dan bisa diperbaiki. Oke, menurut kacamata mahasiswa, persoalan Sambas pada hari ini itu banyak tak? Banyak, sangat banyak. Nah, menurut cermin daripada mahasiswa apa sih persoalan yang yang pertama kita selalu dipermasalahkan yang pertama narkoba. Iya. Karena baru-baru itu kita dengar memang banyak sekali lah, berkilo-kilo dari diamankan oleh Polres kan. Ya kita apresiasi lah Polres untuk penanganan narkoba. Tapi memang ya bagaimana sih evaluasi dari Pemkab Sambas untuk mengurangi hal ini. Karena kan Sambas kita sebagai garda terdepan, kita aja
gerbang masuknya pun lewat sini juga gitu. Iya. Nah, harusnya kan memang kita sikapi ya bagaimana caranya kita harus bisa menekan hal ini gitu. Kalau kita berkaca ke kabupaten lain yang punya badan narkotika sendiri, saat itu Sambas enggak punya gitu. Sedangkan Sambas tuh ya pemasok narkoba terbanyak lah, salah satunya di kabupaten yang ada di provinsi Kalimantan Barat tuh gitu. Terus yang kedua juga memang kasus-kasus pelecehan terhadap anak-anak, kekerasan kepada anak bawah umur. Jadi jelas hal yang memang sangat memprihatinkan lah. Sambas yang konon katanya Serambi Mekah, ya tapi miris ya. Kita mahasiswa melihat dia miris, ngapain bisa terjadi. Sedangkan kita dipimpin oleh seorang bupati yang katanya Ustadz, ya harusnya memang bisa menekan hal ini lagi. Kita tidak punya juga lembaga perlindungan anak ya. Tentunya di Sambas tentunya kedepannya kita berharap hal ini bisa diminimalisir dan bisa dibentuk lah. Kalau kami dari mahasiswa seperti itu. Persoalan lain? Dan seperti ekonomi banyak sekali sih. Masalah pencemaran lingkungan. Iya. Dengan permasalahan plasma yang belum selesai dari PT-PT sawit. Nah, untuk memberikan plasma kepada masyarakat sekitarnya belum selesai. Belum ada bupati yang berani untuk menyelesaikan hal ini. Juga dengan pencemaran yang dilakukan oleh PT-PT sawit. Tentunya kita berharap untuk kedepannya bisa diperbaiki lah bupati yang kedepannya. Oke, artinya ada beberapa persoalan yang mungkin tunjangan untuk para pegawai, khususnya yang eselonnya tinggi, kayak sekda dan sebagainya, karena melihat bahwa kondisi COVID seharusnya untuk kenaikan mungkin ini mungkin agak ditunda, mengingat pembiayaan kan terlalu mungkin tinggi lah mungkin kan, nah seperti itu. Karena banyak fisik-fisik juga dipotong kan, potong untuk COVID dan sebagainya. Tapi satu sisi dari pihak eksekutif mungkin untuk para dinas-dinas itu dinaikkan. Terutama sekda katanya besar. Gitu. Nah, cuma kita tidak tahu lah berapa kan. Nah, kita yang menonton video podcast kita agak bising-bising karena kita di tepi jalan. Nah, di tepi jalan di Sumedang banyak yang pengunjungnya. Dulu lalang pengunjung cukup padat. Namanya ya ada podcast jalanan Bang, jadi ya. tepi jalan. Jadi harap maklum kalau ada hingar-hingar dan sebagainya bising-bising ya harap maklum aja. Nah, dari Bang Sandi melihat fenomena Sambas pada hari ini, khususnya kan pemerintahan Atbah kan sudah selesai Atbah hari ini. Selama 5 tahun bagaimana ya? Bang Sandi melihat selaku tokoh pemuda dan juga sekaligus ketua PGK. Pertama kita ucapkan selamat datanglah kepada Bupati baru yang insya Allah dilantik pada 14 April. Kemudian kita mengapresiasi dan ucapkan terima kasih kepada Bupati yang sudah habis masa jabatannya, Pak Atbah dan Hairiah. Memang tidak ada memang pemimpin atau orang yang memimpinnya seperti sempurna, tapi memang perlu banyak koreksian dan kegagalan. Namun tidak menutup bahwa keberhasilannya pasti ada. Salah satunya kan kita alhamdulillah Kabupaten Sambas sudah 3 tahun berturut-turut mendapatkan WTP. Kemudian yang perlu jadi garis bawahi memang betul kata Bang Pai tadi memang kita Kabupaten Sambas memang dimiriskan dengan kasus pelecehan seksual, kemudian narkoba yang tinggi, dan kita pun mengapresiasi kepada penegak hukum dan kepolisian dan beserta jajaran ya. Dan satu sisi di Kabupaten Sambas kita permasalahan yang sangat fenomenal, yang sangat banyak memang tenaga kerja Bang. Kita banyak sekali TKI. Apalagi di musim pandemi seperti itu banyak sekali masyarakat Sambas yang tidak mempunyai pekerjaan karena dia di Malaysia dibalikan, di luar negeri dibalikan, kemudian datang ke kampung tidak punya kerjaan. Nah itu merupakan tugas berat Bupati baru nanti, sesuai dengan kita harapkan sesuai dengan visi misinya lah. Bupati kan salah satunya kan menciptakan lapangan kerja, menjadikan SDM unggul. Nah, oke. Persoalan narkoba, persoalan pelecehan seksual tentunya mengharapkan agar dibentuknya lembaga-lembaga ya di Kabupaten Sambas yang sampai hari itu mungkin belum terrealisasi. Nah, yang lebih menarik saya kira adalah persoalan perkebunan. Karena persoalan perkebunan hampir sekian puluh tahun 3 kepemimpinan lah Pak Burhan, Bu Juliati sama Pak Atbah hampir sangat tidak terselesaikan. Nah, bagaimana dua pemuda Kabupaten Sambas menyikapi persoalan? Bang Pai. Ya, kalau masalah baru-baru itu kan yang terjadi memang kita fokusnya sawit lah ya, masalah perkebunan lah, perkebunan sawit apa segala macam.
kita baru-baru itu pun kita waktu yang di Sejangkung ya kan, Ya. nah, terjadi kebocoran pomnya ya, pembawaannya. Pencemaran. Nah, tentunya kan merupakan salah satu contoh juga yang masalah ketika memang terjadi pencemaran seperti ini. Katanya yang saya dapat informasi bahwa saling lempar gitu, tidak selesai juga masalahnya. Ya. Baik dari dinas perkimia lahan, terus juga tidak cepat tanggap, malah dibiarkan ya gitu. Sampai pencemaran ini mengalir di bawah sungai, di bawah alur air, ya tidak diselesaikan. Rupanya cuman dibiarkan aja, tidak dibersihkan gitu. Tentunya kita kan nggak bisa seperti itu juga, ya harusnya dibersihkan dulu. Ya kasus tetap berjalan, tapi halnya harus dibersihkan juga sebenarnya gitu. Tapi yang saya dengar ini tidak dibersihkan sama sekali gitu, cuman dibiarkan aja gitu. Sampai memang tidak ada lagi gitu. Dibiarkan air membawanya mengalir. Nah, kalau persoalan pencemaran lingkungan kan sudah berapa kali terjadi di Kota Sambas. Berapa kali hearing di DPRD, baik kawan-kawan NGO yang fokus bidang LSM, kepala desa dan sebagainya. Tapi sampai hari ini tidak terselesaikan. Tidak ada istilahnya tidak ada nampak penyelesaian seperti apa. Yang kedua, tidak pernah dipublikasikan sampai di mana persoalannya terselesaikan. Nah, seperti itu. Oke, kalau dari Bang Sandi? Ya, itu memang merupakan PR ke depan lah Bupati terpilih baru ya Bang ya. Kita memang menyoroti selama itu memang banyak sekali kasus-kasus cerita pencemaran lingkungan, kemudian pelanggaran tebang hutan lindung. Sampai saat itu memang selalu banyak kasus-kasus perusahaan lah, terutama perusahaan sawit dalam menggarap SDA yang ada di Kabupaten Sambas. Namun permasalahan sering-sering hanya sekadar formalitas. Hearing didatangkan para korban, kemudian didengarkan, habis itu sampai di mana titiknya, sampai zaman penyelesaian tidak ada sama sekali. Entah moga-moga misalnya ganti rugi atau diberi sanksi seperti apa, tidak ada dipublis di masyarakat seperti ya. Kita sangat menyesalkan selama itu pemerintah kurang terbuka lah dalam hal menyikapi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Namun kita sangat optimis dengan Bupati terpilih ke depan sesuai dengan misinya. Kalau tidak salah itu kan mengembangkan SDA yang ada dengan berkelanjutan ya kan, seperti ya apa bahasanya ya, mungkin inilah bahasanya kan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, seperti artinya kan kedepannya Bupati itu udah memikirkan bahwa setiap orang yang mau menggarap sumber daya alam yang ada di Kabupaten Sambas tapi harus memikirkan berkelanjutannya lingkungan dan pekerjaan seperti itu. Kita sangat optimis dengan Bupati sekarang, dan juga terkait dengan Tukin mungkin yang terlalu tinggi ya, apalagi di musim Covid. Kita berharapkan sangat optimis dengan Bupati ke depan bahwa Bupati ke depan ini kan backgroundnya birokrasi Bang, jadi mungkin dia lebih tahu lah, lebih paham. Kemudian selain itu Bupati-bupati sekarang ini kan usia masih muda, artinya utak masih fresh, inovasi, kemudian backgroundnya organisasi, lebih paham lah tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang tidak diinginkan oleh masyarakat seperti itu. Ya. Nah, oke, tadi berbicara persoalan perkebunan lingkungan. Nah, kalau berbicara persoalan anggaran, karena kita lihat bahwa untuk belanja modal ataupun belanja publik dari tahun kita ambil dari tahun 2019 itu 20%. Semakin tahun semakin menurun. Di akhir jabatan Pak Atbah, anggaran belanja modal atau belanja publik untuk publik itu hanya sekitar 14%. Artinya kan jauh. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang menyentuh kepada masyarakat kalau hanya belanja publik itu hanya sekitar 14%. Artinya kan sekitar 300-an miliar dari 1, sekian T. Nah, menyikapi persoalan itu bagaimana? Kalau dari saya pribadi sih melihatnya tentunya ya kita harusnya kan ditingkatkan lah kan, karena kan pembangunan kan semakin kita harapkan pembangunan semakin merata lah kan, setiap desa ataupun setiap kecamatan. Terus dengan adanya semakin kecilnya tentunya halnya ya bertolak belakang lah dengan apa yang kita harapkan. Makanya menurut saya, pandangan saya sebagai mahasiswa tentunya ya lebih kepada anggaran kunjungan perjalanan dinas segala macam yang agak dikurangi lah, dipangkas agar ya, belanja modalnya lebih ditingkatkan biar bisa balik lagi 20% lah paling enggak kan untuk belanja modalnya kan. Nah, jadi ya menurut saya lebih dipangkas di semacam kegiatan-kegiatan yang memang ya kunjungan perjalanan dinas